Kemarahan Lei Qiu sulit untuk ditenangkan. Faktanya, semakin akrab dan terintegrasi dengan dunia saat ini, semakin dia mendengar lebih banyak dan lebih banyak tentang masa lalu. Lei Qiu sepertinya sudah terbiasa, tetapi kesedihan dan kemarahan jauh di dalam hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jangan takut, kita semua masih hidup, semuanya masih mungkin. Bai Guanxing menepuk pundaknya, mengucapkan kelegaan. Lei Qiu mengerang. Mata naga dari cahaya guntur menyala, dan kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Aku dengar, ibunya sudah kembali. Ibu di mulut Lei Qiu adalah Qin Yichen dan nenek dari seluruh umat manusia, Huasu. Di zaman kuno, itu adalah kombinasi Huaxu dan Leize, yang melahirkan Fuxi dan Nua. Nua menutupi kekurangan ras manusia dan membuat orang menjadi satu. Menurut generasi, adalah normal bagi ras manusia untuk menyebut Huaxu sebagai nenek. Tapi Lei Qiu berbeda. Dia dari klan Leize, yaitu suami dari permaisuri Huaxu. Dan meskipun Lei Qiu hanya seorang kaisar sekarang, senioritasnya tidak rendah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kekuatan besar era primordial. Kembali. Tidak dapat disangkal bahwa Lei Qiu telah mendengar hal ini. Saya ingin melihat ibu saya. Mata naga ganda Lei Qiu penuh dengan pemikiran yang dalam, dan suaranya sedikit tersedak. Qin Yichen hampir lupa bahwa dia belum pernah melihat seorang kerabat selama ratusan juta tahun. Selama ratusan juta tahun, ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan dan sulit dialami Qin Yichen. Akan tetapi, Bai Guanxing menghela nafas. Tunggu beberapa saat lagi, ini belum waktunya. Saat keluargaku dalam kesulitan, aku yakin Sister Huaxu juga mengalami masalah. Bai Guanxing masuk akal, dan Lei Qiu mendesah tak berdaya. Tapi dia juga menyetujui pengaturan putra Baize. Tapi Kong Wu sedikit terkejut, Sister Huaxu. Bai Guanxing menoleh, ada apa? Tidak ada. Kong Wu melambaikan tangannya, dan menjabat jarinya lagi. Huaxu adalah putri dari naga sejati, dan Bai Guanxing adalah putra Baize, karakter generasinya. Jadi, wajar jika Bai Guanxing memanggil nenek Huaxu sebagai saudara perempuannya. Tapi Kong Wu masih mengernyit, Brother Gazer. Dan Tuan, bukankah menurutmu sekarang ini berantakan? Lihat, berapa banyak orang yang berkuasa sekarang menghormati saudara Xingxing sebagai senior dan bahkan leluhur. Dan bahkan 7 bintang Kaisar Ke memanggil saudara Xingxing sebagai Tuan. Kata, Tuan, sudah cukup untuk mengungkapkan rasa hormat. Dan Tuan Feng adalah menantu yang baik dari Kaisar Dike, yang juga merupakan cucu dari Dike 7 bintang. Tetapi saudara Guanxing masih memanggilnya Tuan. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Qin Yichen benar-benar menyadarinya juga, tetapi tidak mengatakan. Bagaimanapun juga, betapa suatu kehormatan besar membiarkan putra Baize yang bermartabat memanggil Tuan. Kadang-kadang ketika saya memikirkannya, Qin Yichen sangat takut kehilangan nyawanya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah dewa bawaan dan memiliki kehidupan tanpa akhir, dia lega. Tentu saja, Qin Yichen juga mengajukan pertanyaan ini. Tetapi Bai Guanxing mengajukan diri, jadi dia mengikuti. Tetapi menghitung sekarang, Kaisar Ke Qixing menyebut Bai Guanxing suaminya, dan yang terakhir menghormati Qin Yichen sebagai suaminya. Bai Guanxing menyebut Huasu saudara perempuannya lagi, dan Qin Yichen adalah keturunan Huasu selama beberapa generasi. Tidak apa-apa. Mari kita bicarakan satu sama lain. Bai Guanxing tampak acuh tak acuh, dan tidak merasakan kebingungan sama sekali. Bagi Bai Guanxing memanggil Qin Yichen, Ten. Dike Qixing juga sedikit tidak nyaman pada awalnya, selalu merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh Tianxing. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Ke Tianxuan untuk pulih, ada yang salah. Bai Guanxing memanggil Tuan Tianxing, bukankah ini hal yang baik untuk Tianda? Sudah terlambat untuk bahagia. Yang terbaik adalah berteriak seperti ini setiap hari. Bai Guanxing tidak peduli tentang hal sepele ini. Tetapi saat ini, dia melihat Lei Qiu dan berteriak, saya mendengar bahwa Tuan Bai akan menjalani berbagai operasi klan kekaisaran. Ketika dia mengatakan ini, niat untuk bertarung dan membunuh di mata naga ganda Lei Qiu melonjak, seolah-olah, ketika dia kembali ke dunia dan kembali ke Kaisar Surga. Yang berbeda dari kesannya, niat untuk melawan dan membunuh Yi mulai buatan. Selain itu, kebencian Lei Qiu sulit dipahami Qin Yichen. Yang pertama merindukan alam surga kaisar tempat naga sejati duduk di surga. Begitu dia bangun dari mimpinya, istana surga tinggi telah mengubah penguasanya. Suasana hati ini bisa dibayangkan. Saya punya rencana ini. Bai Guanxing tidak keberatan, tapi itu akan memakan waktu lama. Pengiriman puluhan juta pasukan klan Kaisar Ke bukanlah hal yang sepele. Meskipun rencana Bai Guanxing disetujui oleh klan Kaisar Ke, itu benar-benar menyebabkan yang terakhir berdarah. Itu hanya pengerahan dan persiapan pasukan, yang tidak tahu berapa biayanya. Pada akhirnya, Lei Qiu hanya meremas sepatah kata dari giginya, aku akan menunggu hari ini.
Ini tidak akan lama. Bai Guanxing melambaikan tangannya, seolah dia siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu harus tenang dan menstabilkan alammu dulu. Kita juga perlu bersiap di sini. Lei Qiu mengangguk, seolah-olah itu adalah warisan leluhur yang dibawa kembali oleh Qin Yichen dengan putus asa, atau bimbingan Bai Guanxing. Itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Ayo pergi, aku harus kembali dan membuat kuali pil untukmu. Dengan mengatakan itu, Bai Guanxing memegangi leher Qin Yichen, terlepas dari senioritasnya. Tetapi mereka berdua seperti saudara, dan berjalan kembali seperti ini. Qin Yichen sedikit tidak berdaya. Bagaimana Anda tahu saya menginginkan Danding? Karena kamu harus memperbaiki pil dewa masa depan. Saudara Stargazer, sebenarnya, saya selalu ragu. Kamu berkata, kamu benar-benar tidak tahu cara membuat pil? Tanda seru. Qin Yichen curiga. Dia merasa Bai Guanxing tidak akan diterima untuk alkimia. Tapi dia tidak percaya bahwa putra Bai Ze juga tidak akan diterima. Enggak. Tidak perlu terlihat. Bai Guanxing tersenyum licik saat menjawab pertanyaan ini dengan terus terang. Saya pikir Anda berbohong kepada saya. Kamu cantik, aku tidak berbohong padamu. Anda harus tahu, bahkan jika saya ingin memperbaiki pil, Kaisar K7 Star tidak akan setuju. Implikasinya sangat jelas. Putra saya dari Bai Ze yang bermartabat memiliki hal yang lebih penting, pil dewa atau sesuatu. Saya secara alami akan menyerahkannya kepada Anda. Tanda seru. Kamu membuatku terlihat seperti adikmu seperti ini. Qin Yichen panik. Mengapa dia menjadi mesin alkimia yang tragis? Benar saja. Setelah kembali ke Wentian Pass, mereka melihat Ke Tianshu, Ke Tiangxuan dan Ke Yuheng semuanya tersenyum, dan memberikan mereka sebuah cincin luar angkasa. Tuan Bai, ini adalah beberapa sumber daya yang telah dicari oleh klan saya. Ini akan sedikit membantu latihan Anda. Meskipun dia sangat sopan kepada Bai Guanxing, bahkan wajah lamanya tersenyum seperti bunga krisan yang mekar. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada bagian dari Sao Qin Yichen. Qin Yichen tidak meragukan bahwa dia dan materi surgawi dan harta bumi di cincin ruang angkasa Bai Guanxing harus serupa. Lagi pula, klan Kaisar Ke tidak pernah memperlakukannya dengan salah. Tetapi di saat berikutnya, Ke Tiangxuan menatapnya dengan senyuman. Senyumannya masih sama. Tetapi kata-katanya sama sekali berbeda. Tianxing, bagaimana fusi roh primordial? Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit. Tidak, fusi gagal. Saya merasa seperti saya akan mati. Omong kosong. Bagaimana integrasi bisa gagal? Wajah Ke Tiangxuan tegas, tetapi setelah teguran itu, senyum cerah mekar lagi. Tianxing, sudahkah kamu memperbaiki pil dewa klan saya? Berapa skornya?